Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kali ini di BBO Quotes of the Week, saya mencoba untuk mem- menyampaikan ya sebuah isu yang terjadi ketika kita sekarang sedang menghadapi PPKM seperti ini nih. Ada yang bertanya gitu. Walaupun saya juga langsung menjawab di situ bahwasanya saya bukan pakar loh. Saya juga nggak ngerti loh, saya hanya pelaku bisnis loh. Tapi ya ayo kita coba saya coba menjawab dengan kemampuan yang saya tahu ya. Kembali ini bukan jawaban seorang pakar, tapi coba kalau pertanyaannya sulit, soalnya pertanyaan sulit. Kok ini kan PPKM, saya nggak bisa jualan, terus gimana? Terus ada ya juga yang bertanya gitu, Pak, ini terus gimana ya? Saya nggak bisa maksimal berjualan, nggak bisa memaksimalkan produk jualan saya di musim-musim yang seperti ini. Jawaban saya juga sebenarnya simpel sih, sama. Jadi kita mengalami kasus yang sama di sini, bukan cuma satu dua orang, ini semua ini. Dan bagaimana sih? Cuma saya sih mencoba untuk merangkum ya. Jadi gini, ketika kita bingung di saat-saat yang seperti ini itu, apa sih yang kita bisa lakukan dan apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, saya mencoba untuk melihat dan menjawab berdasarkan apa yang saya bisa sampaikan ya. Kembali ya, bukan sebagai pakar, karena saya pun juga merasakan hal yang sama. PPKM juga membuat susah, saya pun juga merasakan apa yang teman-teman rasakan sekarang ini. Tapi paling enggak saya punya tips yang mungkin bisa saya dan teman-teman jalankan. Jadi yang pertama itu tentunya kita juga harus melihat kebijakan pemerintah ya. Pemerintah nggak bisa begini, nggak bisa begitu, otomatis pengaruhnya ke bisnis kita nggak bisa jualan, kita nggak maksimal. Oke, mudah-mudahan ini sementara. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa supaya kasus-kasus ini kasus COVID semakin bisa dikendalikan, sehingga PPKM pun juga segera diakhiri, sehingga kita bisa kembali berbisnis seperti biasa. Tapi jika seandainya itu belum terjadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya mencoba untuk saya juga melakukannya. Saya juga mencoba untuk mengajak teman-teman semua untuk memaksimalkan dan mengerti betul apa sih sebenarnya kekuatan atau strong point yang kita punya, strong point yang produk kita hasilkan, itu kekuatannya di mana. Kalau produk itu adalah makanan, minuman, coba maksimalkan dengan, sekarang mau nggak mau yang bisa kita lakukan hanya di online ya, karena kalau kita harus offline ketemu face to face dengan customer, dengan pelanggan, saya rasa juga tidak memungkinkan. Tapi mau nggak mau online lah yang harus dilakukan. Nah, saya mencoba untuk mencari tahu dulu kekuatan produk kita, strong pointnya tuh di mana. Sehingga kalau kita tahu strong point kita itu di mana, maksimalkan itu sebagai senjata untuk berbuat sesuatu di saat-saat seperti ini. Kalau kekuatan kita, misalnya kita produknya makanan minuman, mungkin kita tahu kompetitor tidak punya ini, kita punya itu. Pakailah itu sebagai senjata untuk kita berpromosi di online. Ya, jadi kalau berpromosi nggak selalu harus berbayar, walaupun yang berbayar itu menjangkau lebih banyak orang, tapi paling nggak audiens atau orang yang melihat produk kita, yang pernah ngerti produk kita, itu pun menjadi lebih tahu dan terrefreshment lagi terhadap sesuatu yang tadi saya sebut sebagai strong point atau kekuatan produk kita. Jadi mungkin itu yang sekarang bisa dilakukan sementara sembari kita menunggu dan berdoa, mudah-mudahan ini cepat teratasi, guys. Oke. Terus kemudian berikutnya quotes of the week-nya adalah itu. Jadi kekuatan produk kita itulah yang kita gunakan sebagai senjata. Dan interview berikutnya ini menarik ini teman-teman semua. Jadi mungkin 1-2 hari ke depan gitu saya akan selesai dengan finishing untuk editan ya, untuk interview berikutnya yang saya lakukan take recording ini, rekaman ini
ketika sebelum PPKM ya. Jadi ketika itu kita masih bisa ketemu face to face, dan saya lakukan bukan dengan media streaming atau Zoom, saya pakai live. Jadi saya pakainya itu adalah face to face recording. Jadi podcastnya nanti akan live ya. Mudah-mudahan secepatnya akan saya publish, dan akan menjadi menarik. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa dipelajarin dari si tamu saya berikutnya. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Oke? Stay healthy guys. See you on BBO, Bincang Bisnis Owner. Bye. Teman-teman semuanya. Saya Hendra. Nah, untuk bisnis saya itu sebetulnya tidak jauh dari yang sehubungan dengan bangunan, Pak. Jadi awal mula dulu saya membangun sebuah biro arsitek, tapi seiring berjalannya waktu ke sini karena saya rasa kok ibarat sebuah rumah makan. Kalau saya hanya menjual makanan, kayaknya nggak ada minuman tuh nggak komplit, nggak komplit. Jual makan nggak ada minuman, seret mas. Seret, iya Pak, betul. Itulah yang menjadi pertimbangan saya, Pak. Jadi semakin hari kami mencoba untuk melengkapi pelayanan kami dari kontraktor, interior, workshop, pelaksanaan, baik desain maupun pelaksanaan interior, perizinan bangunan dan sebagainya. Jadi istilahnya apa yang Anda butuhkan untuk terkait pembangunan rumah Anda dari start sampai akhir itu kita bisa handle. One stop shop. Iya, One stop service. Ya. Oke. Itu.